Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Brigadir Farhan dari Humas Polres Brebes. Oke, kali ini seperti janji saya kemarin, saya akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari mitra Humas yang sudah masuk ke media Humas Polres Brebes, baik itu media Facebook, media Instagram, DM Instagram, mention di Twitter maupun komentar di YouTube kami Humas Polres Brebes ya. Oke, mohon maaf kiranya kami baru bisa merespon karena keterbatasan anggota, personel dan padatnya jadwal ini. Jadi kami bisa merespon satu-satu. Seperti janji saya kemarin, nanti saya akan merespon kurang lebih ada 5 pertanyaan untuk sesi kali ini. Oke, kami dari Humas Polres Brebes tak lupa untuk intinya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, selalu gunakan masker saat di luar rumah atau saat aktivitas di luar rumah, selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kuman serta mengurangi mobilitas ya. Ini karena pandemi COVID-19 ini masih tinggi angkanya dan belum bisa dikendalikan secara signifikan. Sekarang ada program PPKM Mikro untuk menekan, untuk progresnya juga sudah terlihat cukup bagus. Semoga ini ke depan berhasil. Tapi PPKM Mikro itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Ya, dengan cara seperti menerapkan protokol kesehatan 5M tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya bersifat laporan pengaduan akan kami sembunyikan atau kami samarkan identitasnya. Kan untuk laporan ini pelapor tetap terjaga privasinya. Oke, kalau pertanyaan masalah prosedur, masalah pembuatan SIM atau penerbitan apa berkaitan dengan pelayanan Polri, untuk pertanyaan akan kita sampaikan dari narasumbernya. Oke, baik. Kita mulai pertanyaan pertama. Datanya dari ini di portal Instagram ya, di Instagram DM, via Instagram DM. Bapak Brebes. Selamat sore, mohon izin Bapak, saya Maidi dari Ketanggungan Brebes. Mau bertanya apakah SKCK bisa diwakilkan, kalau bisa prosesnya seperti apa? Terima kasih. Oke, sepertinya saya harus lepas masker ya, karena agak susah ngomongnya kalau pakai masker. Dan juga sudah nggak ada orang, sudah protokol kesehatan, jadi nggak apa-apa deh lepas maskernya. Pertanyaannya saya ulangi. Selamat sore Pak, mohon izin, saya Maidi dari Ketanggungan Brebes mau bertanya apakah SKCK bisa diwakilkan, kalau bisa prosesnya seperti apa. Untuk penerbitan SKCK kalau baru bikin itu nggak boleh diwakilkan ya. Kalau untuk melamar kerja syaratnya itu nanti pertama harus hadir dulu. Hadir secara pribadi. Yang pertama mengisi formulir di SKCK, formulir permohonan. Nanti di situ ada identitas pemilik, ya, identitas pemohon, keperluannya apa, dan syarat-syaratnya. Yang pertama itu membawa ijazah terakhir, baik ijazah terakhir S1 maupun SMA-nya, sesuai dengan pendidikan terakhir bagi mbaknya, atau secara umum juga ya. Yang berikutnya bisa membawa KTP elektronik ya, eKTP, ijazah, terus tadi mengisi formulir. Untuk persyaratan seperti pemberkasan CPNS itu wajib ada sidik jari. Kalau untuk melamar kerja itu tidak perlu sidik jari, tapi kalau ini khusus saat pandemi aja ya. Kalau dalam normal itu wajib semuanya harus sidik jari. Tapi karena masa pandemi, untuk persyaratan kerja tidak perlu melakukan sidik jari, langsung bisa mengisi. Tapi kalau misalnya untuk pemberkasan CPNS, untuk pendaftaran TNI Polri itu atau keperluan ke luar negeri itu wajib hukumnya pakai sidik jari. Persyaratannya tadi satu, membawa eKTP, membawa ijazah terakhir, terus membawa pas foto 4x6 warna backgroundnya merah sebanyak 4 lembar
ya. Nanti datang ke pelayanan SKCK Polres Brebes atau di Polsek bisa, di Polres juga bisa. Kalau untuk wilayah selatan ada namanya kantor di pelayanan Kawedanan Bumiayu. Itu pelayanan satu atap. SKCK di situ ada, bisa untuk pelamaran, nanti tanda tangan Polres Brebes. Yang berikutnya nanti mengisi formulir itu. Setelah ngisi formulir, nanti berkasnya akan dilakukan oleh petugas, akan di cross check riwayatnya, apakah sudah pernah melakukan tindakan kriminal atau pernah diputus dalam pengadilan. Nanti ada rekamannya, nanti akan dituangkan. Kalau nggak ada rekaman jejak kriminalitasnya, nanti di situ juga tidak akan dicantumkan. Ya. Selanjutnya nanti kalau sudah sesuai, petugas mengentri datanya, kemudian mencocokkan ke pemohon. Setelah semua cocok sesuai, nanti kita baru diproses cetak. Setelah dicetak, biasanya untuk perusahaan atau lamar kerja itu membutuhkan legalisir. Nanti akan diminta untuk fotokopi 10 lembar untuk legalisir. Setelah itu sudah bisa dipakai SKCK-nya itu. Untuk administrasinya sendiri itu 35.000 ya. Tidak ada penambahan lain, tidak ada ongkos lain, 35.000. Jadi jangan sampai ada pungutan liar. Ya, Polri sudah berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas anti korupsi. Untuk SKCK itu 35.000. Bisa juga melakukan registrasi via online. Namun kalau online harus ngisi dulu di skckpolri.id, tapi nanti tetap prosesnya harus kembali ke kantor pelayanan SKCK. Tetap nanti setelah ngisi datanya di SKCK online, nanti harus ngisi datang ke kantor SKCK untuk verifikasi dan untuk proses cetaknya. Ya, demikian Mbak Leginia Cayo untuk proses pengajuan SKCK. Nanti kalau kurang lengkap bisa kita tambahin lagi nanti di kesempatan yang lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Saifuddin C. Pak, kalau data keblokir bisa bukannya enggak Pak? Kisaran berapa ya? Maksudnya data apa ini? Data kendaraan atau? Oh, ini dia nge-share denda pajak kendaraan dihapus. Berarti mungkin masalah kendaraan diblokir. Kendaraan diblokir karena satu, ada terjadi kasus pidana, dilaporkan bahwa hilang kendaraan itu, maka di Samsat dilakukan pemblokiran sehingga si pencuri ataupun nanti yang membeli saat melakukan pajak nanti di Samsat itu ada keterangannya. Itu untuk pengungkapan dan pencegahan terjadinya kriminalitas. Yang kedua, blokir karena kendaraan sudah dijual atau dialih tangankan. Sudah dijual oleh penjual, oleh pemilik pertama diblokir. Kenapa diblokir? Karena biar yang pemilik baru itu bisa mengganti namanya. Kalau nggak diganti nama nggak bisa, harus diproses balik nama. Itu juga untuk mengurangi pajak progresif untuk kendaraan di atas 250 cc. Seperti di Jakarta sudah diberlakukan pajak progresif 1%. Untuk di Jawa Tengah sendiri progresifnya setahu saya lebih rendah dari Jakarta. Ya, taman progresif itu berlaku untuk kendaraan di atas 250 cc. Kalau mobil semuanya berlaku progresif. Ya, kepemilikan pertama tidak berlaku, kepemilikan kedua 1%, kepemilikan ketiga 2%, berlanjutan. Lengko yang numpak mobil, karena ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas SRWHYN21_. Assalamualaikum pagi Pak, mau nanya terkait pembuatan SKCK di Polres Brebes, apakah harus membawa pengantar dari desa dan polsek? Pertanyaannya masalah SKCK sama tadi. Untuk persyaratan pembuatan SKCK itu tidak perlu pengantar dari polsek atau dari Polres, ya. Tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk kerja di dalam negeri itu cukup dari Polres bisa. Syarat pembuatannya tadi 1 KTP, 2 KK, ketiga ijazah terakhir, aktenya tadi lupa, akte kelahiran juga harus dibawa.
pas foto ukuran 4x6, background warna merah 4 lembar, dan ijazah terakhir. Kalau untuk perpanjangan silahkan digunakan dibawa SKCK lamanya, atau pembaruan persyaratan kerjanya berubah, SKCK lama harus dibawa, itu wajib ya. Jadi nggak perlu pengantar dari desa maupun dari kelurahan dan ke polsek. Sekarang langsung aja ke bagian pelayanan SKCK di Humas di Subintel Polres Brebes dengan persyaratan bawah tadi. Nanti mengisi formulir, prosesnya seperti tadi yang saya jelaskan. Oke. Pertanyaan berikutnya, info orang hilang ini. Ada informasi orang hilang. Mohon izin, Assalamualaikum. Mohon bantuannya Bapak Ibu, orang ini terakhir dilihat di Prupok Brebes pada hari Jumat 27 November 2020. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini informasi orang hilang. Ini kemarin sudah kita tindak lanjuti. Terima kasih. Kalau Prupok itu juga wilayahnya bukan ikut Brebes ya, ikutnya wilayah Slawi. Tapi kemarin sudah kita tindak lanjuti, kita share ke Kapolsek Prupoknya masalah orang hilang ini ya, dari Kebumen. Pertanyaan selanjutnya, masalah selamat malam Pak, saya mau nanya soal pajak motor. Saya kan baru beli motor bekas plat R Purbalingga, terus mau saya pindah jadi plat G Brebes, dapatnya di Bumiayu. Itu ngikutnya balik nama atau mutasi ya? Kalau dari Purbalingga ke Brebes itu namanya mutasi dalam provinsi ya, kendaraan mutasi di dalam provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Persyaratannya kalau mau nyabut berkas berarti yang pertama kendaraannya harus hadir di Samsat, bisa dilakukan cek fisik di sini Samsat Brebes, namanya cek fisik bantu. Yang kedua STNK-nya asli dibawa. Ketiga bawa BPKB aslinya. Keempat kwitansi jual beli kendaraan itu, kwitansinya disertakan kunjinya, identitas kendaraan apa, tahun berapa, warna apa, merek apa, nanti disebutkan dalam kwitansinya. Yang selanjutnya KTP yang baru atau KTP di Bumiayunya ya, Mas Panji Smok ini. Kalau Bumiayu ikutnya berarti Samsat Bumiayu. Karena di Brebes ini ada 3 Samsat ya, Samsat Brebes, Samsat Tanjung, Samsat Bumiayu. Kalau alamatnya Bumiayu berarti ngikutnya Samsat Bumiayu. Ini juga berlaku untuk yang lain ya, bagi mitra humas apabila alamatnya di luar Bumiayu. Sekedar informasi, untuk Samsat Brebes itu membawai di Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Jatibara, Kecamatan Songgo, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Wanasari. Jadi Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, 5 kecamatan ya. Untuk Samsat Tanjung sendiri membawai Samsat Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo. Untuk Samsat Bumiayu membawahi Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantar Kawo, Kecamatan Salem, dan Kecamatan Paguyangan. Jadi sesuai dengan samsatnya itu masing-masing. Kendaraan Mas Panji ini awalnya harus dibawa ke Samsat Bumiayu untuk dilakukan cek fisik. Itu namanya cek fisik bantu. Digesek di Samsat Bumiayunya, nanti berkasnya langsung dicabut di Purbalingga, di Samsat Purbalingga bisa, atau lewat biro jasa juga bisa. Nanti bisa banyak biro jasa yang mencabut berkas. Tapi yang baiknya Mas Panji ini langsung ke Purbalingga, nanti biar tahu prosesnya di sana. Jadi nanti di sana diminta STNK aslinya, cek fisik kendaraannya, KTP-nya, BPKB-nya, kwitansi jual beli. Jadi persyaratannya harus lengkap untuk memenuhi berkas. Nanti proses pencabutan berkas, ada denda pajaknya tidak. Kalau pajaknya masih hidup
berarti nggak ada denda, hanya untuk menyabut berkasnya aja di Samsat sama di kantor BPKB. Untuk tarifnya sendiri kalau di BPKB itu 150 NBP-nya, kalau di Samsat kurang lebihnya 250 totalnya. Ya sekitar 450-an lah. Setelah berkas dicabut di Purbalingga, kurang lebih prosesnya ya ada seminggu sampai 2 minggu. Berkas nanti didaftarkan di Samsat Bumi Ayu. Nah, nanti di Samsat Bumi Ayu berkas yang dari Purbalingga dibawa, keterangan mutasinya, SKP-nya, fiskalnya, keterangan pajaknya nanti dibawa semua ke Samsat Bumi Ayu, didaftarkan di bagian mutasi masuk di Samsat Bumi Ayu. Nanti diproses di situ pembayaran pajak 1 tahun ini, pajak tahun setahun, terus untuk cetak STNK, cetak plat nomor, sama penerbitan BPKB. Nanti prosesnya di Samsat Bumi Ayu. Nah, setelah Samsat Bumi Ayu ini, untuk penerbitan BPKB harus ke kantor BPKB di Satlantas Polres Brebes ya, di Brebesnya. Jadi harus daftar di Brebes. Kurang lebih kalau sepeda motor berarti nanti tambah pajaknya lagi. Pajaknya sepeda motor berapa, nanti ditambah cetak STNK kayak pajak 5 tahun. Untuk estimasi biayanya, kalau sepeda motor kurang lebih untuk nyabusnya tadi sekitar 450 untuk pendaftarannya di sini sama BPKB. BPKB-nya sendiri itu kalau sepeda motor 250. Ulangi, maaf, pendaftarnya 250. Dan untuk di Samsatnya sendiri sama pajak tahunan, cetak STNK berarti 100.000, cetak TNKB itu 100.000 juga, berarti 200 sama pajaknya. Pajaknya kalau sepeda motor biasa mungkin sekitar 250-an, sama BBN 2, biaya balik nama kendaraan. BBN 2 itu besarannya kurang lebih 75% dari NJKB-nya, dari PKB-nya. Pajak kendaraannya katakanlah 200.000, BBN 2-nya mungkin sekitar, kalau 200.000 berarti 75%-nya berarti 3/4-nya. Dibagi 4 berarti 150.000. Ya, 150.000 tambah 200 sama pajaknya itu jadi 350 tambah 200 jadi 550 ditambah BPKB-nya 250, 750 sama nyabut berkasnya 450, jadi sekitar 1.200.000 untuk proses balik nama sepeda motor dari Purbalingga ke Brebes ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan yang lain mungkin nanti nyusul, masih banyak. Pertanyaannya masuk, tapi kita nanti bisa kita itu juga fair live. Dan apabila nanti ada pertanyaannya hampir mirip sama, nanti kita akan share video ini untuk menjawab pertanyaan biar tidak 2 kali kerja bolak-balik ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa kami mengingatkan untuk warga masyarakat Brebes khususnya, mitra humas pada umumnya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan berupa 5M ya. Jangan lupa memakai masker, 2 mencuci tangan pakai sabun, 3 menjaga jarak, 4 menghindari kerumunan, dan 5 mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk mematuhi aturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Oke, maskernya dipakai dulu di kantor. Oke, stay healthy, tetap hati-hati di jalan saat berkendara di jalan raya. Jangan lupa membawa kelengkapan kendaraan saat dimanapun Anda berkata. Saat keluar rumah juga hati-hati, pastikan pintu rumah sudah keadaan terkunci. Oke, cukup sekian dari kami. Salam sehat, bersehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.